Aduh, lagi musim hujan nih adik-adik. Jadi kita harus jaga kondisi ya. Adik-adik di rumah jangan sampai kehujanan. Selamat pagi buat adik-adik semua. Sampai lupa nih Lause Christine, sapa semuanya. Shalom, apa kabarnya? Gak apa-apa ya adik-adik, walaupun cuaca sering banget berubah, tapi kita tetap bersuka cita. Karena setiap kondisi dan setiap musim dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita ya adik-adik. Gimana kalau kita berdoa dulu? Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur di segala kondisi hidup kami, apapun yang sedang kami rasakan, kami tetap mau bilang Tuhan begitu baik. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur ya Tuhan kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau sekolah minggu, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan kiranya Engkau disenangkan dan melihat setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, gimana kalau kita nyanyi lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi? Bisa nggak semuanya? Pasti bisa dong, pakai gerakan ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Siap-siap ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau? Wah, pada antusias ya. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini sama-sama dulu ya adik-adik.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan kebenaran firman Alkitab. Adik-adik semuanya, silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami kembali untuk kami bersiap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkatilah kami supaya kami mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini sebetulnya Lose sedang menunggu-nunggu si Tina sama si Tino nih. Katanya mereka mau join ke sini juga untuk sama-sama sekolah minggu bersama. Tapi entahlah sampai sekarang belum kelihatan juga. Mereka belum datang. Kemana ya? Bagaimana? Apakah kita akan mulai saja atau akan tunggu mereka sebentar lagi? Nah, itu dia. Halo, si Lausa. Tina. Iya, Mana? Si Tino, kenapa engkau sendiri? sakit, Oh, sakit. Sakit apa? batuk pilek. Oh, sedang sakit adik-adik ya. Batuk, pilek. Wah, jadi harus istirahat di rumah ya? Apa? Corona. Bukanlah ya. Corona memang ada gejalanya batuk pilek, tetapi bukan semua penyakit batuk pilek itu berarti corona. Ya, yang penting si Tino nanti istirahat di rumah, minum vitamin, minum obat dari dokter. Kita akan juga doakan ya, supaya bisa segera sembuh. Kita mau doakan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Hari ini di dalam cerita firman Tuhan, kita juga mau lihat bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dari Yohanes pasal 5, Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit lama, 38 tahun lamanya. Wah, kita mau sakit 3 hari aja sudah nggak betah ya. Tetapi ini 38 tahun adik-adik ya. Nah, kita mau lihat seperti apa ceritanya. Ya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya,
maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama lihat kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Orang tersebut sudah sakit, sudah lama ya, selama 38 tahun lamanya. Yesus bisa menyembuhkan. Apa? Yesus menyembuhkan. Ya, Yesus bisa menyembuhkan. Khusus lumpuh aja. Oh enggak khusus untuk orang lumpuh atau apa. Yesus bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Ada juga di kisah-kisah Alkitab yang lain bagaimana Yesus menyembuhkan. Begini nih contohnya. Adik-adik, suatu hari Yesus bertemu dengan seorang yang buta. Yesus mau menyembuhkan orang buta itu. Dia mengaduk tangannya di tanah dan kemudian mengoleskan pada mata orang buta itu. Dan dia menyuruh orang buta itu membasuh dirinya dan matanya. Dan setelah dibasuh, tada, sembuhlah orang buta itu karena kuasa Yesus. Nah, adik-adik, suatu hari Yesus mengajar di dalam sebuah rumah. Ada 4 orang yang membawa temannya yang sedang sakit. Tuh, temannya yang sakit ditandu ya, digotong karena tidak ada tempat untuk mereka masuk lewat pintu. Mereka membawa ke atas atap rumah, dan atap rumah itu dibongkar, dan mereka pun menurunkan teman mereka yang sakit ke hadapan Yesus. Dan Yesus pun mau menyembuhkan teman mereka. Temannya sakit lumpuh dan tiba-tiba dia menjadi sembuh. Nah, adik-adik, suatu hari yang lain lagi Yesus bertemu dengan para orang kusta. Para orang kusta itu berteriak, "Oh Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus pun menghampiri mereka. Yesus mengatakan, menyuruh kepada mereka untuk pergi ke para imam. Mereka pergi ke para imam, dan di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh, adik-adik. Sungguh kuasa Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita lihat Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, bukan hanya penyakit tertentu, tetapi semua penyakit juga bisa. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan, memiliki kuasa yang sangat besar, maha kuasa ya. Oleh karena itu, kalau kalian sakit, kalian bisa apa yang kalian lakukan? Kalau kalian sakit, biasanya kalian ngapain sih? Minum obat, ya. Terus pergi ke dokter. Lalu apa lagi? Istirahat. Iya, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Ya, saya akan bacakan ayat dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat ke-14 dikatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Sekali lagi ya, saya bacakan dari Yeremia 17 ayat 14. "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Ya, adik-adik, kalau kalian sakit atau ada teman atau keluarga yang sakit, jangan lupa doakan mereka bahwa kepada Tuhan Yesus yang adalah penyembuh kita. Nah, coba tuh si Tina, kamu juga doakan Tino. Tino, ya coba kamu berdoa. Baiklah. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Tino supaya Tino segera sembuh. Bilur-bilurmu yang menyembuhkan, aku yakin Tino segera sembuh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitulah, Ya, betul sekali ya.
Adik-adik juga biarlah kita senantiasa rajin berdoa kepada Tuhan, termasuk saat kita sakit atau ada teman-teman yang lain yang sakit. Oke? Kita akan sama-sama berdoa, kita tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Yesus adalah penyembuh kami. Kami bersyukur Engkau yang Maha Kuasa dan Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kami berdoa buat teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan, Engkau sendiri yang memulihkan setiap mereka, pakai obat-obatan, istirahat, dokter semua, penanganan yang dilakukan untuk membawa kesembuhan bagi teman-teman kami atau saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai juga kesehatan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Wah, keren banget ya firman Tuhannya hari ini. Kita juga mau ya adik-adik berjalan bersama Tuhan. Amin. Mau semuanya berjalan sama Tuhan? Mau dong. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama menggerakkan badan kita. Kita mau nyanyi lagu ini. berjumpa sama adik-adik di sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih masih menyaksikan ibadah online ini adik-adik. Lause Christine undur diri. Oh ya, jangan lupa untuk bilang dan kasih tahu mama papa
kalau pada saat adik-adik dengerin ibadah ini, bisa direkam ya. Nanti tag ke @saltandlight.gkbj di Instagram ya adik-adik. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. God bless you all. Bye.